Ini mohon maaf ya, kita berbicara untuk kepentingan umum, jadi jangan ada yang tersinggung. Gunakan hak jawab dengan baik. Saya juga gunakan hak bicara dengan sebaik-baiknya. Saya kemarin malam dengar Jokowi, Presiden Republik Indonesia ngomong bilang, daya serap anggaran ini kecil sekali, tidak mampu. Ya kalau tidak mampu ya pasti orang kasih kurang lah. Ini kan memalukan, kami DPR juga malu karena kami kontrol ngomong sama saja. Kita ini harus paham betul-betul pokok masalahnya. Jangan pokok gatal di kepala, garuk di belakang. Nah itu yang salah, garuk di kepala. Ini kalau YouTube orang nonton, ini orang dong punya otak atau tidak? Ya kita juga malu, kami juga malu. Sebagai wakil rakyat sementara 5D, datang, duduk, diam, dengar, duit. Nah itu yang istilah yang kalau kami turun ke lapangan sering diplesetkan seperti itu. Kami juga tidak mau, karena sekarang DPR ke depan ini DPR milenial ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Jadi sebelum kita omong, sebelum kita berbicara lebih jauh, saya hanya mau ngomong satu kata saja, yang jangan ada dusta di antara kita. Kita berbicara harus jujur, harus komitmen, dan harus punya tanggung jawab. Kalau kita sidang dan berbicara tulis, habis itu lupa, stop tulis. Dengar saja supaya otak terbuka. Ini yang saya perlu tekankan betul-betul. Karena kita ini, saya sudah 2 tahun di sini, saya lihat masalahnya tiap tahun sama, berulang tahun terus. Apa yang membuat sulit? Yang buat sulit ini adalah manusianya tidak memiliki komitmen dan tidak memiliki niat baik. Ini mohon maaf ya, kita berbicara untuk kepentingan umum, jadi jangan ada yang tersinggung. Gunakan hak jawab dengan baik. Saya juga gunakan hak bicara dengan sebaik-baiknya. Ini untuk kepentingan kita semua. Jadi seperti tadi teman-teman sampaikan, anggaran dari 9,1 triliun turun jadi 7,1 triliun. Sebenarnya yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa kita dikasih anggaran tidak mampu menyelesaikan? Saya kemarin malam dengar Jokowi, Presiden Republik Indonesia ngomong bilang, daya serap anggaran ini kecil sekali, tidak mampu. Ya kalau tidak mampu ya pasti orang kasih kurang lah. Ini kan memalukan, kami DPR juga malu karena kami kontrol ngomong sama saja. Jadi kami juga malu, kami yang kontrol saja lihat malu, apalagi yang melaksanakan ini. Ini kami tersinggung juga. Coba kalau disuruh hak jawab, kami jawab, maaf salah pilih menteri. Karena apa? Karena anggaran sudah dikasih tidak mampu. Kita tidak bisa salahkan anggaran, memang dia tidak mampu serap, mau kasih anggaran lebih besar bagaimana? Ini sama saja kita melanggar HAM, bikin mati dia. Kemampuannya dari situ dikasih beban lebih. Jadi tadi teman-teman juga berbicara mengenai pernyataan Ibu Menteri mengenai deforestasi, itu harus, pembangunan harus berjalan. Saya setuju, pembangunan ini kan ada banyak macam. Kalau pembangunan di lahan yang memang diperuntukkan untuk pembangunan, ya silakan. Jangan berhenti, toh siapa suruh kamu berhenti? Bangun saja. Jangan hutan lindungnya dibabat baru dibangun. Itu yang salah. Kita ini harus paham betul-betul pokok masalahnya. Jangan pokok gatal di kepala, garuk di belakang. Nah itu yang salah, garuk di kepala. Jadi saya mencintai lingkungan hidup ini, saya mencintai kementerian ini karena menyangkut banyak kehidupan satwa di dalam, manusia juga, makhluk hidup lah. Jadi orang di luar negeri itu pembangunannya berwawasan lingkungan, ramah lingkungan. Kita punya kejar duit, bikin hancur lingkungan. Ini kita tanam pohon, bukan 1-2 tahun dia bisa besar. Sampai kita tewas juga, mati juga, dia belum tentu besar itu pohon.
Belum lagi hama. Hama yang paling berbahaya, hama manusia. Jadi ini perlu kita sadari betul-betul. Kita bicara tentang anggaran. Anggaran sebenarnya pemerintah tidak keberatan. Dari DPR juga siap untuk memperjuangkan anggaran. Tapi kalau kita pakai tidak mampu, mau bagaimana? Akhirnya pemerintah juga pikir-pikir, tiap tahun silpa terus, tiap tahun silpa terus. Ini kan memalukan. Dan saya singkat saja. Jadi kesalahan itu jangan berulang tahun. Ini barang kan sederhana sekali. Ngapain kesalahan yang itu aja, kayaknya kita berbicara dengan orang bisu kah, tuli kah. Jadi kita sadar, semua sadar, kami juga sadar, kami juga melakukan kontrol, melakukan pengawasan juga, tahu diri juga. Ada kesalahan kami laporkan, kita diskusi, kita sampaikan. Jadi sebenarnya barang-barang ini sederhana. Mengenai anggaran juga saya kira pemerintah juga tidak, maksudnya Menteri Keuangan dan Presiden juga tidak tutup mata. Kalau memang itu untuk kepentingan umum, kalau untuk kepentingan pribadi ya minta maaf saja. Kita sadari Indonesia ini wilayahnya terlalu luas dan orang merasa sangat iri dengan keadaan Indonesia ini. 17.000 pulau. Bayangkan coba, orang satu pulau setengah mati urus, kita 17.000. Jadi saya tetap memberikan apresiasi pada Kementerian Lingkungan Hidup yang sudah berjuang untuk menjalankan tupoksinya. Tapi saya hanya minta kalau bisa kesalahan yang sama jangan diulang lagi lah. Kita juga telinga sutuli juga. Saya pun telinga tarik, saya mau tutup saja dengan kertas supaya nggak usah dengar pembicaraan dengan kesalahan yang sama. Maka itu untuk menjaga kekayaan alam ini kita perlu sumber daya manusia. Habis itu perlu kuantitas, jumlahnya. Kalau satu orang disuruh jaga 2 kabupaten yang tidak bisa. Jadi sesuai dengan program Kementerian Lingkungan Hidup itu, sampaikan. Kalau kita personilnya kurang, sampaikan. Supaya kita bisa penuhi. Penyebabnya kan personilnya kurang. Jadi itu harus terus terang. Jangan malu-malu atau jangan pura-pura tidak tahu. Jangan ngomong terus terang. Senang atau tidak senang harus bicara. Dan harus jujur. Jangan suka si personil, malah personilnya tidak dijaga di hutan lagi. Ambil tindakan tegas. Karena negara ini butuh orang-orang yang punya keseriusan, punya komitmen. Kalau hanya mau pasang-pasang saja karena om, tante, apa segala macam, berhenti sudah. Tidak usah lagi. Cari orang yang punya profesional, yang profesional. Dikasih uang, ya dia kerja. Jadi saya harapkan, mudah-mudahan hari ini dengan adanya RDP ini, kita semua bisa menyadari dan memahami kenapa DPR begitu tegas. Karena fungsinya kontrol, malah anggaran lagi, malah buat aturan. Aturan kan sudah ada. Kenapa kita harus takut? Terapkan aturan. Karena yang berdiri di belakang aturan itu bukan KLHK sendiri. Hakim, jaksa, semua unsur yang terkait di dalam situ. Jadi tegakkan saja. Ini kan kita bicara ini sebenarnya Bapak Dono pintar. Cuma entah kurang berani atau ada faktor X-nya, kita tidak tahu. Ini hanya Tuhan yang tahu. Mudah-mudahan apa yang hari ini saya sampaikan, saya melihat pembahasan yang lalu-lalu mengenai kebakaran hutan, seperti tadi Pak Ketua bilang, kita minta ototengki saja untuk taruh di hutan, supaya kalau ada kebakaran, penanganannya bisa cepat, pemadam itu, mana buktinya tidak direspon dengan baik. Jangan hutannya lebar, luasnya 10 kilo, taruh 1 oto pemadam. Wah, itu sama saja main gila itu. Jadi harus proporsional, tangani sesuatu harus sampai tuntas. Kita jangan main-main karena masyarakat ini di bawah ini sekarang ini lagi susah.
susah sekali. Jadi saya berbicara dalam kapasitas sebagai wakil rakyat. Saya tidak menyalahkan Bapak dorang, saya hanya menegaskan saja, mengingatkan saja. Supaya kita jangan tiap kali RDP, kita ngomong hal yang berulang tahun terus. Ini kalau YouTube orang nonton, ini orang dong punya otak atau tidak. Ya kita juga malu, kami juga malu. Sebagai wakil rakyat sementara 5D, datang, duduk, diam, dengar, duit. Nah, itu yang istilah yang kalau kami turun ke lapangan sering diplesetkan seperti itu. Kami juga tidak mau, karena sekarang DPR ke depan ini DPR milenial ini. Jadi tanggap sekali, ada WA apa semua kita langsung. Saya kira begitu, Pak Ketua. Terima kasih.